Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Pemirsa Pak Haji Nandang sebagai tuan rumah kita sore ini yang saya hormati dan pasti dibanggakan atas perjuangan beliau, Bapak Camat Kecamatan Cilenggrang. Alhamdulillah izin Allah juga bisa hadir di tempat ini. Yang saya hormati juga Pak Kades Desa Melatiwangi, atas izin Allah juga bisa hadir di tempat ini. Bapak Kapospol, Bapak Cek, alhamdulillah dipertemukan kembali di sini. Bapak Glenn dan rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul di sini dan bersilaturahmi dengan kita. Semoga langkah kakinya bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sepuh dan tokoh masyarakat juga, Ustadz yang hari-hari di sini beliau berupaya menggagas atau apa saja memakmurkan masjid, karena memang masjid ini ada hasil dari ukhuwah. Jadi Bapak Ibu, kalau tanpa ukhuwah ya nggak akan terjadi. Jadi ukhuwah itu nggak seragam. Ukhuwah itu nggak perlu sama bajunya. Yang paling penting ukhuwah itu berbeda bajunya, berbeda latar belakangnya, berbeda keahliannya. Ada Pak Dokter juga di sini berkumpul jadi satu. Akhirnya terwujud seperti ini. Kalau Ustadz ngumpul sama konglomerat, Ustadz ngumpul sama birokrat, yang satu ngeluarin duitnya, yang satu ngeluarin kekuatan kekuasaannya, semua mendukung, ya terwujud seperti ini. Alhamdulillah sudah berdiri tegak kokoh, namanya Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau saya rindu Palestina, ya saya kesini aja. Gitu. Karena sekarang boro-boro ke Palestina, Pak Glenn, kagak rugi di abring-abringan itu tidak boleh gitu ya. Jadi insya Allah ini nuansanya nuansa Palestina, tapi mudah-mudahan bukan konfliknya yang berkembang di sini, tetapi marhaban, keberkahannya di sini Allah hadirkan. Jadi alhamdulillah saya sebagai bagian dari, kalau saya disebut ketua MUI ya memang ketua MUI, tapi tanpa kita semua agama ini lama berkembang. Kalau Rasulullah SAW pernah bersabda, la qamatin illa bil mal. Bisa saja. Banyak orang yang ahli agama, banyak orang yang ahli dalil, tetapi ekonominya kurang, ya agamanya agak lama berdiri tegaknya. Makanya Allah saja di dalam surah At-Taubah ayat 108 tuh berfirman, la takum fihi abada. Masjid itu ada bukan untuk tempat tinggal. Masjid itu hadir untuk dimana orang ingin menemui pemiliknya. Kalau Pak Haji Nandang ini penggagas saja beliau, kemudian membangunkan rumah Allah. Jangan tanyalah keberkahan hidupnya. Karena barang siapa orang yang membangunkan masjid di dunia, Allah nanti bangunkan kenikmatan hidupnya, rumahnya di surga. Jadi siapa yang keringatnya menetes di situ, siapa yang uangnya nempel di situ, siapa yang pikirannya nempel di situ, siapa yang kekuasaannya merestui itu, udah pasti nanti Allah akan himpun orang-orang seperti ini menjadi ahli surganya Allah. Karena bangunan ini kalau kita uraikan, ya banyak sekali yang menyebabkan masjid ini berdiri. Tapi bagaimana bangunan itu tidak pernah menonjolkan satu persatu. Maka ukhuwah itu akan menjadi indah ketika kekuatan itu melebur menjadi satu kekuatan ikatan. Coba kalau masjid ini pasirnya nongol sendiri, besinya nongol sendiri, catnya memisahkan diri, kubahnya merasa paling gagah menampilkan masjidnya, acak-acakan Pak.
Tetapi ketika takdir besi harus di dalam, ya dia senang aja karena tanpa diketahui indahnya oleh orang lain, tetapi kekuatannya menopang keindahan orang lain. Mungkin yang nyumbang di sini nggak tertulis namanya di situ, nggak apa-apa, dah pasti Allah yang nyata. Mungkin yang punya kekuasaan tanda tangannya nggak ada di situ, tetapi Allah pasti mencatatnya. Jadi nggak usah khawatir, setiap tetesan awaliyah yang ada di rumahnya Allah itu pasti dikandangi oleh Allah. Coba kata Allah, ingat, la takum fihi abada, jangan sholat sepanjang waktu. Kau di masjid ada saatnya. Jadi masjid itu inspirasi sebetulnya. Jadi kalau di sini ada orang-orang kaya gitu ya, kalau di sini ada orang-orang cerdas, kalau di sini ada orang-orang berkuasa, bertebaranlah. Idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh. Inspirasikan kepada umat, kepada penduduk negeri ini bagaimana berpikir, bertindak digital, jangan analog lagi, Pak. Karena agama memiliki nilai digital yang luar biasa. Kalau kita bertanya tentang Allah, ya disinilah digitalisme itu ada. Hari ini kita bangga dengan kehebatan teknologi, tapi biayanya mahal. Tapi kalau nemuin Allah, teknologi yang tidak terukur, kapanpun bisa kita temui, kapanpun bisa akses, nggak kenal roaming, nggak kenal BTS. BTS-nya iman takwa, selesai. Inna ardi wasi'atun fatuhajiru biha wa iyana ta'budun. Kata Allah, ketahuilah wahai umatku, wahai penduduk bumi ini, sesungguhnya bumiku itu luas. Fatuhajiru biha wa iyana ta'budun. Silakan kamu berkreasi, kunjungi, ekspresikan, nampakkan kehebatan-kehebatanmu, tapi satu pesanku, kata Allah, jadi apapun yang menyebabkan kamu hebat, fa iyana ta'budun. Ujung dari semua yang dianggap hebat hari ini dan dikejar sebagai kehebatan, ujungnya cuma satu, pesan Allah. Kau ibadah jangan ke tempat lain. Kau mengabdi jangan hilang dari nilai yang satu. Kalau kau dianggap orang hebat, maka kehebatanmu semata-mata untuk mengangkat kehebatan Allah. Karena Allah titipkan di kehebatanmu kebesaran Allah. Kalau Allah titipkan kekayaan, lahirkan keberkahan, karena Allah sudah titipkan kekayaanmu di dirimu. Kalau kita tanya orang satu-satu, Pak, ditanya pengen kaya, pasti jawabannya orang. Tapi pertanyaannya, dia punya jalur garis hidup ke arah situ enggak? Kalau yang dipandang kekayaannya itu adalah materi, padahal kekayaan kan bukan satu-satunya itu. Salah satu yang mungkin mahal hari ini, Pak Dokter, adalah kesehatan, yang jarang sekali disyukuri orang. Kalau Pak Dokter mah pasti setiap hari bersyukur sehat, karena ketemu orang sakit sudah ribuan. Dan betapa rumit untuk menyembuhkannya. Kita kalau lagi jak-jak begini mah ya asam mual gering gitu. Ternyata kita kemarin kelimpungan oleh makhluk yang tak nampak dalam pandangan mata. Ente sieun kamari mah ku kapolsek teh, sieun ku covid. Kapolsek malah diajak ngobrol ge masih keneh ngajawab, tapi covid Pak ditanya ge geus teu ngajawab-jawab. Nempel nu aya engap maot geus gitu. Ya, Pak Kapolsek mah paling oke di borgol ya. Ya, tapi kalau COVID bukan borgolnya dia nggak bawa, senjata pun nggak bawa, nampak pun tidak, orang sekokoh menteri tewas, Pak. Apalagi yang RT, komunitas RT acan. Jadi nggak ada yang gagal lah di dunia ini kecuali amalnya. Ya. La masjidun usisa ala taqwa. Kenapa? Karena di masjid itu didirikan hanya untuk orang-orang yang membangun ketakwaan. Kalau saya ngomong ketakwaan itu universalistic concept. Tidak selalu apa yang kita anggap baik bahwa itulah mewakili ketakwaan ketika niatnya tak seluruh ikhlasnya kita kepada Allah. Sampai pada satu kesempatan ada seorang sahabat berdiri terus di masjid. Umar bin Khattab ini kan orangnya lebih cepat pergerakan digital pemikirannya. Dihampiri orang itu. Kenapa kau sholat terus di masjid? Jawab orang itu, aku kan bertakwa kepada Allah. Allah kan maha kaya, Allah kan maha hebat. Betul, tetapi inna samala yang zilun, sesungguhnya langit tidak akan pernah nurunin duit. Cukup saja kau menghadap kepada Allah di detik menitmu, selebihnya kau ambil, kau jemput itu karunia Allah. Jadi kalau sekarang Pak, krisis ekonomi, saya tadi ngobrol sama dokter, ini pasca pandemik ini kira-kira ada nggak masa pemulihan mental yang luar biasa dahsyat hari ini? Kalau nanti kita Pak Haji, kita gagas di sini itu.
Karena memang ini masa Pak Glenn, kita tugasnya sekarang di situ. Karena persoalan perut mah alhamdulillah segimanapun di Indonesia hari ini, ya 3 bulan kita di lockdown masih makan lah ya. Caranya seperti apa itu mah cara Allah, dan memang kadang-kadang linear oke antara lockdown miskin tidak bisa makan. Kadang-kadang asa nyambung gitu ya. Dan rezeki mah rezeki aja, sulit aja. Itu punya jalurnya masing-masing. Kalau berpengaruh, iya ternyata yang mempengaruhinya pola pikir. Dan kita mah dari dulu memang ditakut-takutin Pak. Kalau ketemu malam, pasti orang yang ketika ngelihat Pak Haji Nandang bangun masjid di sini, punya rumah di sini, kesian gitunya, itu tempat arah-arah gitu. Coba jurik gitu. Jurik teh sih kan Pak. Dan tiba lagi anu nyingsian aja nusian teh kan pernah papanggih. Pak Kades dari dulu saya kukurilingan di sini ya, peting-peting balik jam 12 malam di Bongkor di mana-mana. Alhamdulillah saya pernah papanggih jeung jurik melati langit. Jeung penduduk mah ketemu. Tetapi itu yang namanya penguasaan rasa takut itu dahsyat luar biasa. Ketika orang ketemu hutan, ketika orang ketemu gelap, pasti ada rasa takut. Padahal sampai kiamat mungkin nggak akan ketemu itu wujudnya. Nah orang sekarang juga ada di wilayah itu. Jadi kalau dampak dari wabah kemarin, saya yakin yang lebih besar itu adalah dampak isunya dibanding dampak wabahnya itu sendiri. Maka boleh tanya kepada dokter, orang sekarang datang ke dokter berobat karena COVID atau karena dampak COVID-nya? Dampaknya kan, stres dia manusia, ngerasa kehilangan. Dampaknya nih berat. Nah makanya nanti mesin ini kita tampil deh. Bagaimana menyikapi dampak dari situ. Proyek ini nggak akan selesai. Selama nyawa kita ada, selama tenaga waktu kita ada. Ustaz mah terus saja Al-Quran dibaca di sini. Karena orang yang takwa yakin mendekatkan keberkahan. Kan janji Allah ya. Orang-orang yang bertakwa mah ku Allah lanahdiyannahum subulana, jalannya dibukain, persoalannya diselesaiin, rezekinya dideketin, bahkan min haitsu la yahtasib. Kalau sudah ngomong min haitsu la yahtasib, itu under management, sudah di atas manajemen kemampuan manusia mengaksesnya. Nah di sini tuh ada. Makanya kalau orang berani diriin masjid, itu siap-siap aja hidupnya hebat Pak. Orang kalau sudah membangun agama, jangan pernah iri terhadap orang itu, nggak akan mampu inginnya, percaya deh Pak. Ketika Rasulullah dulu bangun Masjidil Haram, seantero Makkah ingin menzalimi Rasul, nggak ada yang mampu Pak. Melejit hidupnya. Semakin sirik Abu Jahal terhadap Rasulullah, semakin gak mampu dia ngimbangin Rasulullah. Makanya rugi orang-orang yang sirik, ngiri terhadap orang-orang yang mengembangkan agama. Kelihatannya aja dia hidupnya biasa-biasa, tapi diistimewakan Allah di hakikat. Makanya sok doronglah, siapa yang punya waktu, siapa yang punya rezeki. Alhamdulillah, bukan dorong lagi, ini sudah berwujud. Pak Glenn, makasih. Mudah-mudahan nanti kita masih banyak proyek kebaikan, tidak akan selesai. Jadi kalau kita berpikir tentang kebaikan, maka ya seperti kita ngelemparin garam ke laut. Kalau kita mau berbagi kebaikan dengan kebesaran Allah, kebaikan Allah itu luar biasa. Sementara kita baru punya uang sudah merasa hebat, disedekahkan. Kita punya waktu sudah merasa istimewa. Allah itu ngatur setiap detik nyawa makhluk, bukan cuma manusia. Itu nggak pernah kebingungan Pak. Kita baru sulit bernapas seorang aja, negara kelimpungan Pak. Ini kalau ngomongin negara nih sekarang berat bebannya. Pokoknya tiba-tiba tengah malam kita ada kabar ini warga sesak napas, padahal asma riuh. Padahal Allah every time, setiap detik itu memberikan nafas kepada orang, kepada makhluk. Sekecil virus corona dihidupkan Allah. Saya bingung Pak Dokter, eta pejitna di mana? Itu jantungnya di mana? Itu bernafasnya pakai apa? Hidup. Kalau miliaran itu yang namanya virus, berarti sekian miliar lah Allah titipkan nyawa. Makanya ukhuwah ini Pak, kita belajar terhadap nyawa kita. Nyawa itu nggak pernah pilih jasad siapapun, dia antar sampai menjadi kesempurnaan. Dia masuk ke kulit hitam, hidup aja orang hitam tuh ya, sampai akhir azalnya. Gak protes, ya Allah kok gini amat ya, saya suruh menghuni jasad segini hitamnya. Gak, nyantai aja dia. Kalau dia masuk ke jasad yang bagus, ya puntenlah saya sampelkan ke Pak Glenn, terus ngomong si nyawa tinggal
lihat tuh saya maunya bukan jasad nage kasep benghar, nggak begitu nyawa kita, nyantai aja ya. Masuk ke perempuan, masuk ke orang sakit, selama Allah dan ketaatan nyawa itu luar biasa tak terbatas. Segimanapun orang punya jasad buruk, sebelum Allah memerintahkan dia untuk meninggalkannya, setia saja terhadap keburukan yang dititipkan Allah kepada orang itu. Busuk karena diabetes, tapi dan can waktu nama daek lepas balarau oke. Stroke, organnya sudah hampir tidak bergerak sebagian, dan cek Allah belum waktunya pulang, setia aja terhadap, tidak merasa hina ketika dia harus menghuni jasad-jasad seperti itu. Nah makanya ukhuwah ini dibangun di situ. Bersenyawalah dengan apapun, karena kita nggak pernah paham di ruang mana Allah titipkan kebaikan. Dan kita juga nggak usah merasa cukup dengan amal, karena Al-Ghazali mengatakan andai saja tidak ada ridho Allah, maka mungkin aku tidak akan pernah masuk surga karena amalku. Karena sesungguhnya aku dihantarkan ke kenikmatan kubur dan surga nanti semata-mata karena ridho Allah. Jadi kalau kita beramal di sini, sebetulnya ini cara. Gimana caranya? Ustadz dengan keustadannya, para agnia dengan kekayaannya, para penguasa dengan kekuasaannya, supaya semua dapat simpati Allah. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang dimiliki, dengan kompetensi yang dipunyai, nanti pada akhirnya Allah ngelirik, oh gara-gara ini nih agama tegak, oh gara-gara ini nih kalimat Allah menjadi besar di tempat ini. Makanya kita berharap mudah-mudahan ini Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Kades, Pak RW juga ada tokoh masyarakat, Ustadz Agnia, ayo kita kembangkan di sini. Itu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum